wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang studi kasus manajemen usaha tani Volkswagen Pecan Company. Dianggotakan oleh pertama saya sendiri, Adinda Sheila Syakanaya. Saya Aktia Ira Rizky Amelia. Saya Kayla Maharani Galdinur. Saya Cici Afista Putri Mesela. Dan saya Dinda Sania Arifah. Untuk yang pertama akan saya jelaskan mengenai soal nomor 1, yaitu outlet apa yang bisa digunakan untuk Polsat untuk memasarkan produknya. Polsat melakukan pendapat peralatan pengolahan yang artinya sama dengan menambah jumlah produksi output, sehingga diperlukan lebih banyak outlet atau toko untuk mendistribusikan produknya kepada konsumen. Nah, jenis-jenis outlet yang dapat digunakan yang cocok dengan produk perusahaan Polsat yang pertama adalah outlet tradisional seperti toko kelontong dan toko grosir, outlet modern seperti supermarket dan hypermart, dan outlet online yaitu online shop atau media sosial. Next. Sebelumnya. Oke. Untuk soal nomor 2 itu, sebutkan 2 kemungkinan jenis organisasi bisnis yang sesuai untuk perusahaan kemiri Volkswagen. Berikan 2 keuntungan dan 2 kerugian untuk setiap jenis organisasi. Menurut kelompok kami, yaitu yang pertama adalah persekutuan dibentuk firma, yang kedua adalah perseroan terbatas atau PT. Nah, mengapa persekutuan atau firma? Karena persekutuan firma merupakan jenis organisasi bisnis yang minimal didirikan oleh 2 orang yang memiliki keahlian yang sama dan hubungan. Hal ini sesuai dengan perusahaan Volkswagen yang didirikan oleh Brian dan Briana yang merupakan pasangan. Nah, keuntungan dari organisasi jenis persekutuan atau firma yang pertama ialah memiliki modal yang besar, kedua kemungkinan tumbuh dan berkembang, ketiga meningkatkan kepercayaan kreditor. Namun ada juga kerugiannya. Yang pertama itu ialah kelangsungan firma kurang terjamin, kekayaan anggota dapat menjadi sitaan, dan yang ketiga ialah tidak adanya pemisahan kekayaan anggota dan aset perusahaan. Berikutnya ialah perseroan terbatas atau PT. Nah, perseroan terbatas atau PT ini memiliki keuntungan yang pertama ialah kelangsungan perusahaan terjamin, kemungkinan memperjualbelikan saham, yang ketiga ialah mudah mendapatkan modal usaha. Nah, ada kerugiannya juga. Untuk kerugian yang pertama ialah kerahasiaan perusahaan tidak terjamin, kepemilikan perusahaan dapat berpindah tangan, dan yang terakhir ialah keterbatasan jenis usaha. Next. Untuk berikutnya ada ditanya mengenai berapa tahun lamanya untuk menutupi investasi jika dilakukannya penanaman pohon kemiri varietas baru. Nah, ya untuk menjawab itu yang pertama kita harus mencari total produksi kemiri per tahun. Diketahui untuk kemiri sendiri itu produksinya 750 lbs dikali dengan biaya yang dikeluarkannya itu $3, maka didapatkan sebanyak $2.250. Kemudian pendapatan kemiri dalam 7 tahun, mengapa dalam 7 tahun? Dikarenakan kemiri panen sekali itu dalam 7 tahun. Maka dikali $2.250 dikali 7 tahun didapatkan hasil yaitu 15.750. Hasil ini belum dimasukkan dengan biaya penanaman varietas baru. Maka untuk mencarinya itu $15.750 ditambah dengan $3.000 didapatkan hasil $18.750. Terus kemudian dicari juga pendapatan per tahun kemiri varietas baru setelah 7 tahun yaitu $1.250 dikali $3, maka didapatkan $3.750. Nah, untuk waktu yang diperlukan untuk memulihkan investasi dengan penanaman varietas baru, maka $18.750 yang didapat dari 15.750 ditambah 3.750, kemudian dibagi dengan $3.750, sama dengan 5 tahun. Maka waktu yang diperlukan untuk memulihkan investasi adalah 7 tahun, ditambah dengan 5 tahun, yaitu sama dengan 12 tahun. Next. Nah, kemudian ada bagian dari membangun bisnis yang sukses. Nah, untuk tim spesialis yang dapat direkrut oleh Brian dan Briana dalam tim produksi dan manajemen mereka, yaitu ada yang pertama spesialis bidang pertanian yang memiliki peran dalam mengawasi kegiatan pertanian, mulai dari kegiatan produksi sampai kegiatan pemasaran atau hasil panen.
Kemudian yang kedua itu adalah spesialis marketing. Spesialis marketing ini bertugas untuk memasarkan produk dan menjualkan produk sehingga perusahaan Volkswagen mendapatkan keuntungan. Yang berikutnya adalah spesialis manajemen dan keuangan. Nanti bagian ini akan bertugas untuk menjalankan perusahaan dan juga keuangan dari perusahaan Volkswagen. Kemudian ada Human Resource Development atau HRD yang bertugas untuk merekrut tenaga kerja yang dibutuhkan oleh yang dibutuhkan oleh perusahaan Volkswagen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk soal yang nomor 5, pertanyaan pertama adalah, jika Volkswagen tetap melakukan pengembalaan ini, berapa total kerugian produksi kemiri dalam pound? Yang pertama, perlu diketahui, kemiri beririgasi pada lahan 210 arke, dan kerugian kemiri sebesar 50 arke, sehingga total kerugiannya adalah 210 dikali 50 yang didapatkan hasil 10.500 pon. Untuk pertanyaan kedua nomor 5 adalah, berapa kerugian pendapatan dari operasi kemiri akibat pengembalaan ternak? Perlu diketahui produksi 5 tahun terakhir kemiri dan total kerugian kemiri. Produksi 5 tahun kemiri adalah $3 per pon dikali 10.500. Dapatkan hasil 31.500. Pertanyaan ketiga adalah, berapa berat total yang harus dihasilkan dari ternak dibandingkan dengan hasil kemiri untuk mengimbangi kerugian operasi kemiri? Yang diketahui adalah kerugian pendapatan dan harga jual sapi. Kerugian pendapatannya diketahui adalah 31.500 dan harga jual sapinya adalah $1,5. Sehingga 30.500 dibagi 1,5 adalah 20.001 pon. Pertanyaan yang keempat adalah, jika Volkswagen dapat mengembalakan 1 ekor per hektar dalam area pohon kemiri, berapa pon yang harus diperoleh setiap ekor saat digembalakan? Yang harus diketahui adalah harga jual sapi dan jumlah sapi. Harga jual sapinya adalah $1,5 dan jumlah sapinya adalah 400. Sehingga $1,5 dikali 400 adalah $600 per pon. Pertanyaan nomor 5 kelima adalah, apa keuntungan mengembalakan sapi dibandingkan dengan kemiri? Keuntungan yang pertama adalah diperoleh keuntungan yang lebih besar dibandingkan kemiri. Yang kedua, sapi memiliki nilai jual yang lebih tinggi dibandingkan kemiri. Yang ketiga, seiring dengan pertumbuhan penduduk dan berjalannya waktu konsumsi terhadap daging sapi juga meningkat, sehingga permintaan daging juga meningkat. Selanjutnya adalah sapi merupakan bahan makanan yang penting untuk dikonsumsi. Dan yang terakhir, kotoran sapi dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada pertanyaan ke-6 dari soal nomor 5, yaitu apa kerugian mengembalakan sapi di bawah pohon kemiri. Jadi terdapat 2 kerugian, yaitu yang pertama menurunkan hasil panen kemiri yang menyebabkan penjualan menurun, dan yang kedua adalah dapat merusak pohon kemiri. Next. Selanjutnya soal nomor 7, yaitu langkah awal dalam mengevaluasi perubahan dalam operasi dapat menentukan pendapatan yang diproyeksikan untuk perusahaan. Gunakan informasi di atas untuk menghitung pendapatan yang diproyeksikan. Yang pertama yaitu berapa proyeksi pendapatan kemiri mereka. Pendapatan dapat diperoleh dari perkalian harga dengan kuantitas, di mana harga dari kemiri yaitu sebesar $3 dikalikan dengan kuantitasnya yaitu dikalikan dengan kuantitasnya yaitu 250.000 sehingga mendapatkan hasil $750.000. Kemudian berapa total biaya langsung per hektar? Jadi total biaya langsung per hektar didapatkan dari total biaya dari keseluruhan luas lahan dibagi dengan total luas lahannya yaitu 210 hektar sehingga didapatkan hasil 6.625. Kemudian biaya overhead per hektar itu didapatkan dari total biaya overhead dari keseluruhan luas lahan dibagi luas lahannya sehingga mendapatkan hasil 2068. Next. Selanjutnya sebutkan 5 badan regulator yang potensial yang mungkin berinteraksi dengan produsen kemiri saat melakukan bisnis. Jadi terdapat
5 badan regulator, yaitu yang pertama penjual tanah, yang kedua penjual benih, yang ketiga pihak bank, dan yang keempat penjual pupuk, serta yang kelima adalah penjual sapi. Baik, ini lanjutan dari soal nomor 7 tadi. Jadi selanjutnya yang keempat adalah berapa total biaya per hektar, yaitu didapatkan dari total biaya dibagi luas lahannya, yaitu 1.825,6 dibagi 210, sehingga mendapatkan hasil 8,69. Kemudian berapa total biaya untuk perkebunan, itu didapatkan dari total biaya overhead. Oh, sebentar. Total biaya pada lahan 210 hektar itu adalah sebesar 1.825,6. Kemudian berapakah pendapatan bersihnya? Jadi pendapatan bersih itu didapatkan dari total pendapatan dikurangi total biaya, yang hasilnya adalah 1.526,78. Selanjutnya soal nomor 8, itu ditanyakan adalah marginal pendapatan dari marginal pendapatan ketika dilakukan penambahan pemrosesan. Nah, untuk menghitung marginal pendapatan, pertama dicari dulu TR1-nya. TR1-nya sudah dijelaskan dalam tabel analisis yang ada di R12, yaitu sebesar 3.352 per hektar. Kemudian Q1-nya yaitu sebesar 1.209,52, dan TR2-nya itu didapatkan dari perkalian P2 dan Q2 yang dibagi dengan luas lahan, yang hasilnya adalah 5.952,3 per hektar. Kemudian Q2-nya sebesar 595,23 per hektar, dan marginal revenue-nya dihitung melalui rumus delta TR dibagi delta Q, yang hasilnya adalah 3,63 dolar. Next. Nah, nomor 9 yaitu mereka berpikir bahwa biaya variabel tambahan untuk operasi tenaga kerja dan operasi mesin akan menjadi 1,7 dolar per pon kacang pecan yang dikupas. Jika pertanian berjalan ke arah ini, Volkstat percaya bahwa mereka harus mendapatkan tambahan 1,50 dolar per pon kacang pecan yang dikupas untuk risiko mereka dan menambah tenaga kerja di pihak mereka. Berapa banyak pendapatan marginal yang dapat disumbangkan untuk membayar biaya tetap? Kontribusi yang dibayarkan dari biaya marginal untuk biaya tetap adalah sebesar 0,2 dolar per LB, sehingga didapatkan pendapatan marginal sebesar 250.000 dikali dengan 0,2 dolar, sehingga hasilnya adalah sebesar 50.000 dolar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk soal yang nomor 10, yaitu berapa banyak uang tunai yang harus disumbangkan Volkstat setiap tahun untuk biaya tetap. Biaya tetap yang harus dibayarkan setiap tahunnya ialah berupa bunga, lahan, mesin, kendaraan, serta perlengkapan lain. Untuk total biaya tetap yang harus dibayarkan sesuai dengan total pengeluaran overhead sebesar 434,27 dolar pada lahan yang terdapat irigasi, serta 7,2 dolar pada lahan kering. Next. Untuk nomor 11, yaitu berapa banyak utang yang dapat didukung oleh Volkstat dengan pendapatan ini. Seluruh utang yang harus dibayar oleh Volkstat terdiri dari kewajiban lancar, kewajiban antara, dan kewajiban jangka panjang. Besarnya utang yang harus dibayarkan oleh Volkstat pada tahun 2017 sebesar 419.384 dolar dan pada tahun 2018 sebesar 414.287 dolar. Next. Untuk soal nomor 12, yaitu sebutkan 4 faktor risiko yang harus dipertimbangkan oleh Volkstat jika mereka melakukan ini. 4 faktornya yaitu yang pertama risiko pelunasan hutang, risiko penurunan saham, dan risiko kekurangan modal, serta yang terakhir membebani keuangan perusahaan. Next. Untuk soal nomor 13, yaitu sebutkan 4 faktor penghargaan yang harus dipertimbangkan oleh Volkstat jika mereka melakukan ini. Yang pertama yaitu program perusahaan, yang kedua capaian prestasi kerja, yang ketiga senioritas, yang keempat yaitu panduan insentif. Next.
Untuk nomor 14, aspek penting dari manajemen adalah memastikan bahwa semua karyawan dan orang yang mengunjungi lokasi peternakan tetap aman. Sebutkan 5 bahaya keamanan yang harus dipertimbangkan oleh petani kacang pekan saat mengelola karyawan mereka. Yang pertama yaitu bahaya terkena residu pestisida, yang selanjutnya yaitu bahaya gigitan hewan seperti ular dan tikus, yang selanjutnya bahaya terluka akibat peralatan pertanian, yang keempat yaitu bahaya terjatuh akibat struktur tanah yang tidak rata, yang terakhir yaitu bahaya kecelakaan akibat penggunaan traktor yang tidak hati-hati. Next. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk nomor 15 yaitu 6 kemungkinan bahaya produksi alami untuk operasi kacang pecan. Yang pertama itu apabila curah hujan itu menurun. Yang kedua yaitu adalah apabila terserang hama dan penyakit. Dan yang ketiga, apabila terjadi bahaya atas keselamatan kerja karena lahan yang tidak sesuai dengan prosedur. Yang selanjutnya itu apabila kemiri yang belum cukup umur saat dicangkok. Dan racun asam hidrosianik dari biji kemiri. Dan yang terakhir itu apabila terjadi longsor pada lahan kemiri. Next. Soal nomor 16 yaitu 6 kemungkinan bahaya produksi buatan manusia terhadap operasi kacang pekan. Yang pertama yaitu apabila mengkonsumsi kemiri dalam keadaan mentah. Yang kedua yaitu apabila saluran irigasi itu tidak dilancarkan. Yang ketiga adalah cara pengelolaan kemiri yang tidak benar. Yang keempat itu kekurangannya pupuk pada tanaman. Yang kelima itu adalah perencanaan dalam kegiatan penanaman yang kurang baik. Dan yang terakhir itu apabila ada kecerobohan dalam penggunaan air dan api yang menyebabkan kebakaran. Next. 17 itu adalah apa 4 cara yang mungkin mereka dapat berpotensi meningkatkan pendapatan mereka. Terdapat 4 cara. Yang pertama itu meningkatkan hasil produksinya. Yang kedua yaitu memperluas relasi untuk mengembangkan produk mereka lagi. Dan yang ketiga itu adalah memperluas area lahan dan distribusi sehingga hasil produksi juga semakin besar. Yang terakhir, yang keempat, itu adalah meningkatkan kualitas produksi, di mana kualitas produksi ini nanti akan menarik minat dari konsumennya. Next. Soal nomor 18 yaitu jika Volkswagen memilih untuk menambah pemrosesan, mereka mungkin juga mempertimbangkan untuk menambahkan promosi pemasaran konsumen langsung. Media sosial merupakan aspek penting dalam mengembangkan basis pelanggan setia untuk usaha kecil. Sebutkan 2 platform media sosial dan mengapa mereka efektif. Di sini menurut saya dan kelompok saya, 2 platform itu adalah Instagram dan juga TikTok. Kenapa? Karena kedua platform ini lebih efektif saat ini. Karena selain jangkauan penonton yang besar dan juga luas, orang-orang sekarang itu lebih tertarik ke kedua platform tersebut. Hampir semua orang itu sering membuka kedua platform tersebut sehari-harinya, baik Instagram maupun TikTok. Pada kedua media ini, produk dapat ditampilkan lebih jelas dan sekreatif mungkin sesuai dengan keinginan penjualnya. Jadi orang-orang atau penonton itu bisa melihat apa sih kelebihan dan kekurangan dari produk tersebut sehingga menarik perhatian mereka. Nah, selain untuk menampilkan menampilkan produk untuk dijual, platform ini juga menyediakan layanan untuk menjual. Jadi, para penonton atau konsumen yang melihat produk tadi bisa langsung membeli produk mereka langsung pada platform tersebut dengan lebih mudah dan biasanya mereka memberikan banyak promo-promo. Maka dari itu, kedua media platform ini dikatakan lebih efektif dan juga efisien untuk dilakukan oleh Volkswagen. Next. Yang ke-19 itu adalah jika mereka memilih untuk menggunakan media sosial untuk mempromosikan merek mereka, apa 2 atribut utama bisnis mereka yang dapat mereka tekankan dalam pesan media sosial mereka. Yaitu ada 2 hal yang perlu diperhatikan saat melakukan kegiatan pemasaran oleh mereka, itu adalah mereka harus menampilkan keunggulan produk yang dijualkan. Mereka harus menampilkan keunggulan produk yang mereka jualkan. Nah, sehingga konsumen itu tertarik untuk membeli dan mencoba produk mereka. Selain itu, mereka juga harus memperlihatkan bahwa dalam proses produksinya mereka melakukannya dengan benar dan memadai sehingga para konsumen itu merasa yakin untuk mencoba produk tersebut. Next. 20 yaitu jika Anda berada di tempat Volkswagen,
Apa yang akan Anda lakukan untuk memperluas atau meningkatkan operasi ke depan? Yang pertama tentunya kita harus melihat peluang dari bisnis lain. Untuk mengembangkan atau meningkatkan operasi, tentu kita harus melihat peluang-peluang dari berbagai aspek atau bidang agar tidak terlalu terfokus pada satu aspek saja. Yang kedua yaitu mencari inovasi-inovasi baru tentunya untuk mengembangkan usaha, karena semakin lama zaman itu akan semakin berkembang. Otomatis inovasi dan juga teknologi itu juga akan semakin terbaru. Yang ketiga itu adalah membuat kerjasama dengan pihak-pihak yang bisa membantu pemasaran produk. Di mana ini salah satu cara yang sangat efektif untuk mengembangkan atau meningkatkan operasi atau hasil produksi. Yang keempat itu adalah lebih kreatif dalam melakukan pemasaran dengan tujuan untuk menarik perhatian konsumen. Tentunya semakin berkembangnya zaman, konsumen-konsumen dan masyarakat itu akan tertarik dengan sesuatu yang lebih terbaru dan modern. Untuk itu, para penjual selain dituntut untuk bisa meningkatkan operasi, mereka juga harus dituntut untuk kreatif dalam melakukan pemasaran. Yang kelima, itu adalah mencari peluang dalam pasar internasional. Agar produknya lebih luas, tentunya kita harus berkecimpung juga di dalam pasar internasional agar produk kita bisa dikenal tidak hanya di dalam negeri tetapi juga di luar negeri. Baiklah, sekian dari kami, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.